Apa kabarmu muka dua? Ngomongin orang kagak ada capeknya. Di depanku kamu baik, di belakang berubah jadi jurik. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Macinang. Guys, hari ini kita akan membahas yang punya apem wine. Sorry. Bulan puasa guys, nggak boleh. Maaf. Koni Bakri ya guys, ya. Baru-baru ini dia keluar lagi guys. Dimana di podcast Akbar Faisal ya guys ya. Cuman itu minus guys, minus satu orang. Siapa dia? Ya, si Cebong Hasto. Nggak ada yang nangis lagi dong. Bikin satu podcast lagi sekali lagi dengan Akbar Faisal minus Hasto. Karena beberapa waktu yang lalu ya orang ini bertiga ya bikin podcast trio, mengatakan yang beginilah, yang begitulah, dokumen rahasia lah, potongan video lah. Sekarang bikin lagi tapi nggak ada Hasto. Kurang seru, nggak ada yang nangis. Nggak enak ya kan? Maunya ada nangis-nangisan gitu loh. Bagi supremasi hukum, saya berjuang untuk rakyat ini. Hidup mati saya adalah untuk partai. Bagi saya kesetiaan adalah yang paling penting. Udah nggak ada orangnya. Aduh. Tenang toh ya. Anda sudah tidak ada di dalam podcastnya si Akbar Faisal. Tetap kami sebut nama Anda. Cebong Hasto. Jadi kita akan lihat dulu satu-satu poin ya mengenai podcast kedua antara Akbar Faisal dengan yang namanya Koni ya. Gak tahu aku suka kali mengundang si Koni. Jangan. Saya kemudian merasa bahwa, kenapa ya? PDIP itu kayaknya agak di pojokan, kalau saya boleh bilang begitu. Sekali lagi nih, saya bicara ini saya nggak bahas hukum, karena saya udah lihat diskusi dengan Pak Roni misalnya dengan beberapa tokoh di PDIP. Secara hukum katanya masa itu clear kan. Tapi kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Nah ini mungkin yang kita... Apa katanya? Saya merasa bahwasannya PDIP di pojokan. Bukan di pojokan, Koni memojokkan diri. Iya. Nyungsem tuh di pojokan terus. Mak Banteng kan pengennya sendiri ya guys. Bangsa lagi maju-majunya, bangsa lagi kepingin untuk maju, bangsa sedang mempersiapkan diri ya untuk menjadi bangsa yang besar. Sebelah sana bilang Indonesia gelap. Sebelah sana sibuk aja mencucuk-cucuk pemerintah. Sibuk aja menyerang-nyerang Jokowi.
Coba bayangkan coba ya. Bayangkan kalian apa yang dibilang si Koni tadi, merasa dipojokkan. Saya merasa PDIP dipojokkan. Nggak ada memojokkan kan begitu. Tangan Prabowo terbuka lebar untuk menyambut PDIP. Kan begitu. Masalahnya Joko Widodo sudah mewanti-wanti sama Bapak Prabowo, mengatakan hati-hati kalau PDIP masuk itu banyak maunya. Betul guys. Soalnya apa ya? Soalnya kan Pak Jokowi sudah bersama PDI Kebo ya guys ya selama 10 tahun itu. Jadi ya paham. Dan untuk Presiden Prabowo lagi deket banget sama Pak Jokowi, ya benar. Bahaya kalau Partai Kebo masuk dalam kabinet. Dasar podcast sampah ya. Ini orang makin gak jelas nih, makin gak jelas, makin aneh. Ya, saya mau menanggapi mengenai podcastnya Akbar Faisal ya, yang mengundang Koni. Ya, ini udah 2 kali dia datang. Ya, jadi aduh makin gak jelas ya. Mungkin teman-teman juga udah pada nonton ya. Kayaknya muak gitu atau mual ya. Sebenarnya bulan Ramadan ini males ngomongnya. Ya lucu aja gitu kata Bu Koni itu sekarang ngomong nggak akan bisa mengungkapkan membuka dokumen tersebut karena terkait dengan undang-undang ya kan, terkait dengan pasal, ya, terkait dengan hukum lah. Kemudian katanya dia dipanggil gitu oleh Ibu Mega agar tutup mulut gitu ya. Makin nggak jelas gitu. Bilang aja gini Bu Koni ya, kalau memang Bu Koni itu cuma bluffing doang sebelumnya, ya udah bilang aja, memang nggak ada dokumen-dokumen itu. Dokumen itu yang katanya dikeluarkan yang pertama mengenai Pak Anies yang mau dikriminalisasi. Yang kedua mengenai Pak Hasto ngomong pelemahan atau rancangan undang-undang KPK yang kemarin. Itu dokumennya. Kalau dokumen kayak gitu, aduh, ngapain harus ditaruh di Rusia? Si Koni pernah bilang guys, ingat nggak ya? Si Koni pernah bilang, saya tidak pernah mengungkapkan itu adalah video, tapi hanya sekedar dokumen. Tapi nyatanya video yang keluar. Dan video itu sudah keluar lama, katanya sudah lagi disimpan di Rusia kan, gak jelas banget. Bener bang, iya ini bulan puasa, jadi ya yang lucu-lucu aja. Nah memang ini orang yang lucu ya guys. Kader Kebo memang lucu guys. Dokumen kayak gitu Bu Koni makin gak jelas lu, parah lu parah. Tapi nggak apa-apa dah buat hiburan kita semua di bulan Ramadan. Kamikaze yang dilakukan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya memang luar biasa. Kalau di Perang Dunia Kedua tentara Jepang menabrakkan pesawatnya hancur dan gugur bersama musuh, kalau Presiden Jokowi membiarkan dirinya dihabisi, tapi yang menghabisi habis sendiri. Betul itu. Fakta ya guys ya, luar biasa guys nih. Semoga Pak Jokowi selalu sehat ya guys ya. Kita doakan sama-sama di bulan puasa yang penuh berkah ini guys. Memang tidak ada ketentuan, martir harus mati. Berjibaku tidak berarti bunuh diri. Semua itu tergantung pada kecerdasan dan hitungan strategi dengan akurasi yang tinggi. Tak ada manuver yang tak diperhitungkan resikonya. Tak ada langkah yang tak diprediksi dampaknya. Semua terpetakan dengan cermat, teliti, dan terukur hasilnya. Setiap reaksi dipelajari dan dikalkulasi. Setiap agresi di-counter dan dihadapi dengan jeli. Strategi sudah disiapkan seperti jawaban soal multiple choice. Plan A meleset pakai plan B. Plan B meleset pakai plan C.
Plan C gagal pakai plan A atau B yang telah di-upgrade. Hasilnya cespleng. Sukses dengan meminimalisasi collateral damage atau dampak kerusakannya. Sebelum pemilu, serangan soal MK dan isu politik dinasti terbukti tidak membuat pilpres dan pemilu terhambat. Kebencian yang bertubi-tubi ditembakkan malah menjadi amunisi kemenangan. Tanpa perlu capek-capek main drama dizolimi dan playing victim ala kubu penyerang, simpati rakyat mengalir bak banjir bandang, menghasilkan sentimen positif dan kemenangan yang telak dan tak terbantahkan. Tak terima kekalahan, pihak yang kalah menyerang dengan isu kecurangan, memaksa DPR menggunakan hak angket dan interpelasi yang sampai hari ini tidak jelas nasibnya dan perlahan akan menguap sendiri. Jokowi terus dibidik dan mau dihabisi. Semua urusan dicampur aduk dipakai sebagai senjata untuk mengadili dengan isu merusak demokrasi. Tapi Jokowi tetap kalem dan meneruskan langkah-langkahnya, nyaris tak merasa terganggu dan tidak terpancing. Gejolak yang terjadi sebelum pilpres dan setelah pilpres ibarat riak ombak yang bergulung silih berganti tanpa henti. Tapi setiap riak akan surut dan kembali ke laut. Dan strategi Jokowi adalah karang. Tak ada rumusnya karang hancur diterjang ombak yang datang berulang kali. Hantaman ombak justru membantu karang menemukan bentuknya yang paripurna. Jadi buat teman-teman yang masih belum kebal terhadap serangan proksi, hasutan, dan hoax, cobalah ingat satu hal sederhana. Pemimpin kita telah memperhitungkan semuanya dan bukan hanya menghitung, tapi juga telah mempersiapkan solusi untuk mengatasinya. Hanya dengan tetap tenang, optimis, dan rasional, kita bisa membantu mengatasi kegaduhan yang masih ada ini surut dan kembali seperti semula. Sekali lagi yang harus kita yakini, Indonesia baik-baik saja dan akan segera kembali normal seperti sedia kala. Pandemi yang dahsyat melanda dunia saja bisa dihadapi dengan sempurna, apalagi cuma kegaduhan yang dipicu oleh kelompok yang kecewa dan tidak mampu menerima kekalahannya. Jelas tidak seberapa. Usulan hak angket dan sejenisnya adalah gertakan yang faktanya tidak mudah untuk direalisasikan. Apalagi kalau tujuannya untuk memakzulkan, jelas makin ngawur dan melebar kemana-mana. Saya ingin menutup VT ini dengan sebuah analogi sederhana. Kemarahan itu meski sering terlihat seram dan mengerikan, tapi akan surut saat logika dan rasa kembali pada tempatnya. Air yang keruh akan kembali jernih ketika kotorannya telah mengendap. Singkirkan kekhawatiran, buang rasa cemas dan ketakutan. Karena kata orang tua, itu semua menunjukkan kelemahan iman kita. Mari bantu memulihkan keadaan dan membantu pulihnya ketenangan. Kita tak punya waktu untuk huru-hara. Kita tak boleh membuang energi hanya untuk meributkan syak wasangka. Biarkan para pemimpin bekerja dan kita sebagai rakyatnya membantu dengan cara sederhana yang kita bisa. Menjaga kerukunan, menguatkan persaudaraan, bergandengan tangan dalam perbedaan dan menjadikan itu sebagai kekuatan. Indonesia aman, Indonesia tentram. Semoga bermanfaat. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Om Aufklärung ya guys ya. Indonesia aman, tentram, jaya guys. Jadi untuk para pendemo yang mengatakan Indonesia gelap, tolong Anda masuk ke dalam rumah, itu colokan ataupun ceklekan lampunya tolong di-on-kan. Takutnya belum di-on-kan, kan jadi gelap. Sukses terus untuk Pak Jokowi dan keluarganya ya. Doa kami selalu menyertai orang-orang baik ya guys ya. Apalagi sekarang di bulan puasa yang penuh hikmah dan penuh keberkahan ya guys ya. Ini kita jangan sampai lelah untuk menyuarakan yang namanya kebenaran ataupun kebaikan. Ingat kata Presiden Pak Prabowo, jika kita tidak bisa membantu, ya guys ya,
Minimal jangan membuat orang itu sengsara. Ya, gitu guys, keren. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.